saya sudah sampai di kantor Radar, mau ketemu Antonius Richard, dan di sini juga kita lihat ada Tanatap. Jadi kantor ini berfungsi sebagai coffee shop, public space, sekaligus ada kantor biro arsitek di atasnya. Ini di depannya seru banget karena kita lihat tertutup masif dengan glass block di sini yang translucent gitu, jadi kita nggak bisa lihat ke dalam. Hey Richard, halo. Terima kasih sekali, pas banget saya baru selesai bicara. Oh gitu. Apa kabar? Baik. Di luar kelihatan kan itu rumput ya, rumput yang masif, tapi begitu masuk rasanya langsung dapat volume yang double, besar, tinggi. Dan yang saya lihat pertama justru kafe. Apakah kafe memang dari awal perancangan udah jadi pemikiran atau belakangan kafe ini? Atau memang sengaja punya satu building beberapa fungsi? Gimana ceritanya? Enggak sih, dari awal kita nggak mikir untuk buat kafe, dari awalnya emang office. Oh gitu, jadi awalnya hanya office? Awalnya office, kasar gitu. Dan sebelum pandemi ini kita growth at acceleration kita luar biasa lah, kasar gitu. Jadi kita expected di tahun 2019 harusnya kita bisa sampai 40-an orang harusnya gitu. Jadi kita perkiraan growth-nya? Iya, perkiraan growth-nya. Kalau ngitung dari bulan ke bulan gitu. Benar-benar kita momentumnya lagi dapet lah, kasar gitu. And then COVID happens, gitu. Jadi semuanya downhill, gitu. Jadi ketimbang kita leave it empty, yang bikin kita frustrated setiap kali kita ke kantor, sedih gitu ya. Awalnya kita bikin cafe tujuannya cuma biar hangout sama teman-teman kreatif, mahasiswa arsitektur, desainer gitu. Cuman mungkin satu dan lain hal ternyata malah jadi booming, malah jadi cafe serius gitu. Oke, kita boleh jalan nggak? Yuk, sambil boleh. Kita lihat, boleh diceritakan yang tadinya buat office kemudian akhirnya berubah shift to cafe, coffee shop ini, gimana shift desainnya di sini? Dulu ini layout open plans. And then di atas itu buat senior sama lounge awalnya gitu. Di atas tuh buat main game sama lounge. Bawah ini buat kerjanya kita compactin banget. Terus di belakang tuh sampai teater emang buat kayak nonton bareng, gitaran. Jadi di sini justru main worksnya gitu. Jadi orang-orang yang bekerja justru mainnya di sini. Di depan. Jadi ketika tamu datang harapannya tadi langsung di surprise sama crowds gitu lah istilahnya. Crowds, dan kita punya living culture kan kerjanya nggak yang terlalu kubikel ya, tapi lebih fun gitu. Jadi harapannya emang seperti itu. Tadinya ini kita mau install smart glass di sini. Jadi kalau ada meeting tinggal di froze gitu, ya kasar gitu. Kalau kasar gitu. Nah cuman ya sekarang karena udah jadi cafe anyway, nggak ada necessity untuk itu lagi gitu. Oke, terus kalau yang area ini, gimana shift dari pemikiran, shift dari rencana di awal buat staff, kemudian cafe. Ini ada undakan, ada kemudian si main kitchennya di center. Boleh cerita gimana layout, perubahan layout dan hasil akhirnya? Paling penting sih karena COVID kita banyak bongkar untuk natural ventilation. Misalnya, jadi bisa dilihat kaca nako yang di sini. Ini kita bongkar. Tadinya kita bikin ventilasi tapi bukan nako. Nah, sekarang kita bongkar nako semua karena udah. Tadinya apa? Tadinya kaca mati tapi ada kayak list udaranya doang sedikit. Ini diperbanyak? Iya, kita bongkar semua terus kita kasih nako semua, besar gitu. Oke. Nah, ini kita lagi dibersihin kemarin jadi ditutup, besar gitu. Jadi kaca nako ini kan makanya dia taruhnya kalau dari luar tuh kaca nakonya nggak kelihatan, sembunyi sama atap. Ya. Ya kan, kelihatan kan. Jadi level atapnya itu setara sama balok ini, ya itu 2,1. Kenapa pemilihannya nako? Lebih banyak udara atau karena adjustable? Adjustable, yes, adjustable. Jadi kalau ada kata kalau lagi crowdnya rame, saya buka banyak. Nah, jadi di luar sempit, di dalam gede ini salah satu yang saya bicara soal provokatif gitu. Orang nggak bakal mengapresiasi tinggi kalau tidak ada rendah. Orang tidak bakal mengapresiasi gelap kalau tidak ada terang. Jadi kayak kita menggunakan warna gelap terus kemudian kita lit gitu ya, kasar gitu. Nah, lampu-lampu ini sendiri di furniture ini sebenarnya guidance. Oh gitu, ada fungsinya. Iya. Okay. Jadi kita buat sitting areanya di mana balik lagi ke paradigm. Sebenarnya kalau kita hadap-hadapan semua terasa dekat, tapi kalau kita punggung-punggungan itu kan distance. Jadi ketimbang melihat kita bikin regular grid tapi sebelahan kan terasa dekat nih. Padahal kalau kita buat dekat tapi kita radial, ya kan jadi kan satu hadap sana, satu hadap sini, satu hadap sini, satu hadap sana. Mereka nggak facing each other gitu loh. Jadi kita bisa physical distancing in the closer distance. Undakan ini
ternyata merespon COVID juga gitu Iya, jadi tujuan desainnya. justru kita buat desain ini karena kita buka ini kan Januari, jadi itu pas COVID. Nah, saya bilang orang-orang nggak mau pergi ke kafe, semua kafe striving. Saya bilang, yuk kita jadi contoh, toh kita punya kantor anyway, nggak laku juga nggak apa-apa. Awalnya bukan buat bisnis gitu loh. Yuk bikin contoh, apa sih kira-kira physical distancing yang menurut kita bisa lucu gitu loh, tanpa harus kayak sofa 4 dikurangin 2, itu menurut kita lame. Dasar gitu. Nah, jadi seperti ini kan kita buat undakan ini sebenarnya sebagai batasan punggung. Jadi kita mau membuat morphologically orang duduk memunggungin yang tinggi. Oke, ini sekarang kita ngelihat kitchennya nih. Kitchennya kenapa ditaruh di center? Biasanya saya banyak lihat coffee shop taruhnya di depan. Sebenarnya kita nggak mau ngeblok. Jadi dengan kita buat island barnya di tengah, lebih open plan ya, asal gitu. Jadi bisa dilihat dari desain bangunan ini dari ujung side ke ujung side itu kelihatan, ujung ke ujung, dan kita mau keep it that way gitu. Jadi nggak ada yang kita close. Jadi makanya kita buat barnya pun semuanya kita buat sangat sederhana. Kita pakai glass block, ya kan, kita buat terang juga, kita menggunakan elemen mirror di tengah. Tapi sebenarnya utamanya adalah karena feng shui sih. Saya percaya nggak percaya, saya ngelihat feng shui-nya, dan apparently di titik sini yang paling cuan, jadi ya udah kita buat di sini. Tapi di saat yang bersamaan jadinya kita juga benar-benar simetris sih. Kita kan sedikit shifting dari centered ya. Jadi sebelah sana dapat grouping, sebelah sini kita dapat meja bar. Untuk pencipta kopi sejati yang manual brew, dia sukanya di bar. Jadi orang-orang yang benar-benar minum kopi, dia maunya hadapan sama baristanya, ngobrol. Ya, jadi makanya mesin-mesin yang mereka nggak perlu lihat dia ke sana, dasar gitu. Kalau di situ harus manual semuanya. Dan sebenarnya automatically juga si barista jadi bisa mengawasi semua area, Barista bisa karena ngawasin bentuknya semua. muter. Betul. Lihat aja. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bentuk artikulasi dari denah ini sendiri itu ada 5 puncturing ya. Nah, jadi kita sengaja pengen coba gitu loh. Karena dia deep, makanya dia diberi sobekan-sobekan Iya. supaya cahaya matahari tetap masuk, kemudian udara juga bisa lewat atas. Betul. Wow. Jadi kalau ibu pakai lux meter, ibu bisa eksperimen. Di situ berapa, di sini berapa, di sini berapa, di sini. Kita maunya semua 300. Oh, Gitu. oke. Ya, kita maunya semua 300, kasar gitu. Yang di kantor agak sulit, makanya kita ada tambahan skylight dari atas supaya semuanya achieve 300. Jadi kan bener-bener kita nyalain lampu ini karena kafe aja. 300 tuh untuk minimal apa nih? Untuk baca. Baca. Yang sehat untuk membaca, kasar gitu. 300 lux. Kira-kira seperti itu. Jadi ini kalau dilihat ke atas ya, kasar gitu. Ini memang sengaja kita bikin berundak landscapingnya, kasar seperti itu supaya bayangannya juga merespon gitu. Jadi apa namanya, kalau kita tinggi rendahnya terlalu variatif, nanti dia ngeblok cahaya yang masuk. Jadi dia berundak seperti ini sesuai jam matahari juga. Jadi mataharinya bergerak makin tinggi, dia tetap ada shade-nya per jam gitu loh. Makanya dia berundak. Supaya sekarang natural ventilated-nya lebih masuk. Dan dia ketika dia masuk, dia make sure dia lebih dingin lah. Karena udah ke-filtered by vegetation gitu. Tapi ini udah sejuk banget kok. Hah? Berasa sejuk banget. Iya. Soalnya kalau enggak jam segini tuh udah engap. Iya, ini 2 PK, 2 PK. Nah, saya cuma 4 PK. Kita sih niatnya bikin mini stage seperti ini. Oh, Iya. ini mini stage. Ya, ini mini stage. Ya kan, itu juga ada mini stage. Oke. Di sebelah sana, Tujuannya apa bikin mini stage? Mini stage. Tujuannya ya misalnya kalau mau ada galeri atau pameran, misalnya focal point-nya bisa di sana, atau focal point-nya di sini.